Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait audit eksternal. Ini adalah tahap krusial di mana kita melihat dunia di luar perusahaan untuk mengidentifikasi apa saja yang bisa menjadi peluang untuk kita manfaatkan dan apa yang menjadi ancaman yang harus kita hindari. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Sofa Maharani dengan NIM 0322046 dan selanjutnya rekan Saya Girian Setiawan dengan NIM 0322039. Perkenalkan, saya Ragita Listi Agustin dengan NIM 0322044. Perkenalkan, nama saya Sania Rubianti dengan NIM 0322045. Selanjutnya, kita akan membahas melalui 4 materi. Yang pertama, sifat dan tujuan audit. Yang kedua, 5 kekuatan eksternal utama. Yang ketiga, model 5 kekuatan filter. Dan yang terakhir ada Metric External Factor Evaluation atau EFI Metric. Sekarang kita masuk ke pembahasan sifat dan tujuan audit eksternal. Mengapa audit eksternal penting? Audit eksternal merupakan proses untuk mengenali dan menilai berbagai tren atau kejadian di luar kendali perusahaan. Melalui audit ini, perusahaan dapat mengembangkan daftar peluang yang bisa dimanfaatkan serta ancaman yang perlu dihindari. Fokus dari audit eksternal adalah menemukan faktor-faktor luar yang paling berpengaruh atau paling beresiko terhadap keberlangsungan perusahaan. Dengan memahami hal ini, perusahaan dapat menyiapkan langkah strategis yang lebih tepat. Contoh dampaknya yaitu pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti lingkungan dan juga ekonomi dapat sangat mempengaruhi kinerja organisasi, bahkan menyebabkan kebangkrutan bisnis. Intinya, kita harus peka terhadap sinyal dari luar. Contohnya, kasus pandemi yang menunjukkan bahwa bahkan bisnis yang kuat pun bisa terancam oleh faktor eksternal yang tidak terduga. Nah, audit ini membantu kita merumuskan strategi responsif, baik secara ofensif maupun defensif. 5 kekuatan eksternal utama. Terdapat 5 kategori luas kekuatan utama yang harus diaudit. Yang pertama, kekuatan ekonomi seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang, dan tren PDB. Yang kedua, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan seperti bonus demografi, tren kesehatan, keluasan media sosial, dan masalah lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, hukum, dan pemerintahan seperti peraturan, undang-undang paten, kebijakan moneter, dan fiskal. Yang keempat, kekuatan teknologi seperti IoT, AI, smartphone mengubah landscape bisnis dan membuat produk lama tidak relevan. Dan yang kelima, kekuatan pesaing seperti mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan pesaing. Jadi, kelima kekuatan ini saling terkait secara langsung dan dapat memengaruhi pihak-pihak seperti pesaing, supplier, dan pelanggan yang pada akhirnya akan menentukan peluang dan ancaman kita. Setelah kita memahami pentingnya memantau faktor eksternal, kita lanjut ke salah satu alat analisis yang paling banyak digunakan untuk membaca kondisi persaingan, yaitu model 5 kekuatan Porter atau 5 Force Model. Model ini membantu perusahaan untuk melihat tekanan kompetitif dari berbagai arah. Secara sederhananya, model ini menjawab pertanyaan, saat ini bisnis kita sedang ditekan dari mana saja sih, dan apa yang perlu kita lakukan supaya tetap kompetitif. Nah, kita akan membahas 5 kekuatan ini satu persatu dengan contoh yang relevan di Indonesia. Yang pertama, persaingan antar perusahaan dalam industri. Persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama menunjukkan tingkat persaingan antar pelaku usaha. Semakin banyak pemain dan semakin mirip produknya, maka persaingan akan semakin ketat. Misalnya industri air mineral, seperti Aqua, Mineral, Cleo, maupun Club. Semuanya menjual produk yang hampir sama dengan harga yang juga mirip. Kondisi seperti ini membuat perusahaan harus terus berinovasi atau memperkuat brand agar tetap bertahan. Yang kedua, daya tawar pemasok atau supplier power. Daya tawar pemasok meningkatkan jumlah pemasok terbatas atau biaya berpindah pemasok tinggi. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan tidak punya banyak pilihan selain mengikuti harga atau ketentuan pemasok. Contohnya di Indonesia, ketika harga minyak goreng atau resin plastik naik, produsen makanan dan minuman langsung terdampak karena pemasoknya memang terbatas. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pemasok.
Yang ketiga, daya tawar konsumen atau customer power. Kekuatan konsumen meningkat ketika biaya beralih ke produk lain rendah. Nah, konsumen akan semakin kuat jika mereka bisa berpindah ke produk lain tanpa biaya tambahan atau resiko. Misalnya pada industri kopi kemasan, ada Good Day, Kopiko, Lucky Day, RTD Kopi Kenangan, sampai Nescafe. Konsumen bisa ganti merek kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Kondisi ini membuat perusahaan harus terus menjaga kualitas dan harga pasar agar tetap dipilih. Yang keempat, ada ancaman produk substitusi. Nah, ancaman produk ini meningkat jika produk pengganti lebih murah, lebih praktis, atau switching cost rendah. Contohnya yang paling jelas adalah pergeseran dari taksi konvensional ke layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Karena lebih mudah dan lebih murah, konsumen banyak beralih dan ini menjadi tekanan besar bagi industri lama. Nah, yang kelima, ancaman pendatang baru atau new entrants. Ancaman pendatang baru tinggi jika hambatan masuk rendah seperti modal kecil, teknologi mudah, dan regulasi tidak ketat. Kita bisa lihat pada bisnis minuman es teh kekinian atau kedai kopi. Dengan modal yang tidak terlalu besar dan bahan baku yang mudah dicari, banyak sekali pemain baru bermunculan setiap bulan. Ini membuat persaingan yang terus meningkat. Nah, melalui 5 kekuatan Porter ini, perusahaan dapat memahami dari arah mana persaingan datang dan apa sih strategi yang harus disiapkan. Analisis ini melengkapi hasil audit eksternal sebelumnya sehingga perusahaan memiliki gambaran yang lebih jelas untuk mengambil keputusan strategis. Oke teman-teman, selanjutnya ada matriks External Factor Evaluation atau EFE matrix. Jadi ini tuh teman-teman alat analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor luar perusahaan, baik itu berupa peluang atau opportunities maupun ancaman atau threat. Jadi intinya ini tuh lebih ke seberapa kuat respon perusahaan terhadap kondisi luar. Nah, selanjutnya itu ada tahapannya ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh tahapannya mengidentifikasi 10 sampai 20 faktor eksternal utama yang akan berdampak pada perusahaan, baik yang memberikan peluang maupun yang mendatangkan ancaman. Yang kedua itu berikan bobot kepentingan dari 0 yang tidak penting sampai 1 yang sangat penting untuk masing-masing faktor eksternalnya. Nah, yang ketiga tuh ada berikan nilai rating. Ada angka dari 1 sampai 4. Selanjutnya ada poin terakhir yaitu kalikan antara bobot dengan nilai efektivitas strategi dan hasilnya adalah menjadi skor per faktor eksternal. Oke teman-teman, selanjutnya ada simulasinya ya, kita coba. Kita pakai perusahaan Cilok ya teman-teman. Karena ini cuma simulasi, jadi aku cuma pakai 3 peluang dan 2 ancaman. Nah, yang pertama tuh ada pasar camilan Indonesia terus tumbuh, jenisnya peluang. Nah, kalau bobot tuh bisa disesuaikan sama kayak tingkatannya lah gitu. Dan yang kedua ada pertumbuhan layanan pesan antar, ini tuh jatuhnya ke go online. Yang ketiga ada ketersediaan bahan baku tapioka atau singkong yang stabil. Yang keempat ada munculnya camilan modern atau viral, jadi kayak jenis makanan lain lah kayak corn dog atau apalah gitu yang baru ya. Yang kelima ada kenaikan biaya operasional, itu ada listrik, pajak, dan sewa. Nah, ini tuh bobotnya kalau dijumlahin wajib nilainya 1 ya. Terus selanjutnya kita kasih rating. Jadi perusahaan kita tuh gitu ya, perusahaan Cilok kita tuh kira-kira bisa merespon peluang dan ancaman itu berapa gitu. Misalkan nih kalau pasar 9 kayaknya kita bisa sih di angka 3, kasih angka 3 sampai poin kelima ya. Nah, selanjutnya kita kaliin. Nah, ketika dikaliin itu kita dapat skor tertimbang dari setiap faktor dijumlahin ke bawah, jadi kita dapat 2,55. Nah, 2,55 itu udah standarnya gitu. Karena standar udah di atas standar gitu ya. Karena standarnya tuh 2,5. Kenapa 2,5? Karena bisa dilihat itu di bawah ada angka 1, 2, 3, 4. Karena kita penggunaan nilainya tuh dari 1 sampai 4 gak pakai 0, jadi kita hitung mediannya tuh di 2 plus 3 bagi 2 gitu. Oke, selanjutnya teman-teman ada competitive profile matrix. Ini tuh alat analisis strategi yang digunakan untuk membandingkan posisi kekuatan suatu perusahaan
dengan perusahaan lain. Nah, jadi intinya mah kayak kita ngebandingin perusahaan kita sama pesaing kita gitu di satu jenis. Nah, caranya hampir sama sih kayak tadi. Tahapannya ada di sebelah kiri ya. Mungkin selanjutnya ke simulasinya juga. Nah, karena ini simulasi juga ya, kita pakai 5 kekuatan. Ini tuh kekuatan internal jatuhnya. Internal tapi dibandingkan dengan internal perusahaan lain gitu. Nah, buat teknisnya sama, ada bobot. Nah, yang beda tuh kita pakai dua perusahaan kan. Jadi kita misalkan ada Cilok A dan Cilok B. Nah, di poin 1 kualitas, rasa, dan konsistensi produk. Nah, jadi menurut perusahaan A kayaknya kita di 4 deh. Kalau perusahaan B juga kayaknya di 4 deh gitu ya. Sampai poin 5 nanti dijumlahin. Nah, ketika dijumlahin tuh ada rata-rata tertimbang buat ada total skor buat Cilok A dan ada total skor buat Cilok B. Nah, itu dibandingin. Nah, itu ketika udah dibandingin tuh kita bisa lihat bahwa ternyata perusahaan A itu lebih unggul daripada perusahaan B itu lebih unggul daripada perusahaan A gitu kalau dilihat dari matriks ini. Dari pemaparan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa audit eksternal merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa yang berada di luar perusahaan yang mana ini bisa menjadi peluang ataupun ancaman. Terdapat 5 kekuatan utama di luar organisasi dan 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dari Michael Porter, yang mana itu bisa dituangkan ke dalam metrik external evolution atau EFA dan collective profile metric atau CPM. Mungkin cukup itu pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya tolong dimaafkan dan kelebihannya tolong dibanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.